Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bertemu kembali untuk pada kuliah algoritma struktur data pada pertemuan yang ketiga dengan materi pokok bahasan adalah struktur data dalam algoritma. Oke, selama perkuliahan berlangsung diharapkan kepada semua mahasiswa untuk mengikuti dengan teliti dan tertib, tanpa ada yang berbicara. Oke, mulai pokok bahasan yang akan dibahas di sini adalah yang pertama struktur data dan tipe data, yang kedua konstanta dan variabel, yang ketiga array, yang keempat state, yang kelima queue, yang keenam tree, dan yang ketujuh adalah grafik atau graph. Oke. Sebelum kita membahas tentang jenis-jenis struktur data, kita akan membahas terlebih dahulu tentang definisi dari struktur data. Yang pertama, dalam istilah ilmu komputer, struktur data adalah cara menyimpan, menyusun, dan mengatur data di dalam media penyimpanan komputer sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Dengan kata lain, struktur data adalah sebuah skema organisasi seperti variabel dan array dan lain-lain yang diterapkan pada data sehingga data dapat diinterpretasikan dan sehingga operasi-operasi spesifik dapat dilaksanakan pada data tersebut. Jadi ringkasnya adalah struktur data itu adalah cara atau teknik dalam menyimpan, menyusun, dan mengatur data di dalam sebuah memori media penyimpanan komputer supaya dia lebih efisien dan lebih mudah dalam proses pengaksesan. Yang kedua, pemakaian struktur data yang tepat di dalam proses pemrograman akan menghasilkan algoritma yang lebih jelas dan tepat sehingga menjadikan program secara keseluruhan lebih efisien dan sederhana. Yang ketiga, data adalah representasi dari fakta dunia nyata. Fakta atau keterangan tentang kenyataan yang disimpan, direkam, atau direpresentasikan dalam bentuk tulisan, suara, gambar, sinyal, atau simbol. Data merupakan suatu nilai yang dinyatakan dalam bentuk konstanta atau variabel. Jadi, data yang ada dalam struktur data, nilainya ada dalam bentuk konstanta dan variabel. Nilai yang tetap adalah konstanta dan nilai variabel adalah nilai yang berubah-ubah pada saat program dieksekusi. Konstanta menyatakan nilai yang tetap, sedangkan variabel menyatakan nilai yang dapat diubah selama eksekusi berlangsung. Ini sudah dilewatkan. Kemudian tipe data. Di dalam struktur data dia memiliki tipe data. Setiap data memiliki tipe data, apakah merupakan angka bulat, bilangan pecahan maupun berupa karakter kalimat. Jadi tipe data adalah pengelompokan data berdasarkan isi dan sifatnya. Dalam bidang informatika, tipe data adalah jenis data yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Jadi fungsi tipe data ini adalah untuk mencocokkan atau mengelompokkan penggunaan tipe data sesuai dengan jenis datanya. Data itu adalah huruf, maka dia masuk dalam karakter. Jika data itu adalah bilangan pecahan, maka dia masuk ke dalam bilangan pecahan. Data itu bilangan bulat, maka dia masuk juga ke bilangan bulat. Begitu seterusnya. Setiap variabel atau konstanta yang ada dalam kode program sebaiknya kita tentukan dengan pasti tipe datanya.
Ketepatan pemilihan tipe data pada variabel atau konstanta akan sangat menentukan pemakaian sumber daya komputer. Salah satu tugas penting seorang programmer adalah memilih tipe data yang sesuai untuk menghasilkan program yang efisien dan berkinerja tinggi. Secara garis besar, tipe data dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu tipe data dasar atau primitif data tipe data bentukan, komposit data tipe, dan tipe data abstrak data tipe. Jadi secara garis besar atau secara umum, tipe data itu memiliki tipe data ada 3 kategori. Yang pertama tipe data dasar, tipe data bentukan yang dikembangkan oleh programmer, dan tipe data abstrak. Oke, selanjutnya kita membahas tipe data dasar. Yang pertama, integer atau bilangan bulat. Yang dimaksud dengan bilangan bulat adalah minus 1, minus 2, minus 3, 0, 1, 2, 3, 4, dan lainnya yang bukan merupakan bilangan pecahan. Jadi, jika nanti pada praktikum menggunakan C++, mahasiswa sudah harus memahami bahwa untuk mengolah pengolahan data yang dalam bentuk bilangan bulat, maka menggunakan tipe data yang namanya integer. Yang kedua, tipe data float atau double. Real. Bilangan real adalah bilangan yang mengandung pecahan desimal. Jadi, float adalah lawan dari integer, di mana float itu dia menampung atau mengandung bilangan dalam bentuk pecahan desimal, sedangkan integer tadi dia menampung bilangan dalam bentuk bilangan bulat, ya. Jadi bukan bilangan pecahan. Kemudian yang ketiga, char atau karakter adalah semua huruf yang ada di dalam alfabet, ya, dari A sampai Z, tanda baca maupun karakter spesial. Jadi ada tanda baca, titik, titik koma, titik atas, ya, titik 2 itu masuk ke dalam karakter. Simbol persen, simbol hashtag, simbol dolar, dan itu masuk ke dalam tipe data karakter. Karakter ditulis di antara 2 tanda petik tunggal. Contoh, petik atas 1A, petik 1. Ya. Karakter juga, penulisan karakter, tipe data karakter dibatasi juga ukuran dari nilainya. Jadi nggak bisa ditulis dalam jumlah yang banyak. Kemudian boolean atau logika adalah tipe data logika yang terdiri dari 2 pernyataan benar atau salah. Pernyataan benar biasanya ditulis true atau angka 1, sedangkan pernyataan salah ditulis dengan false atau angka 0. Sedangkan operasi aritmatika yang umum digunakan adalah for, not, and, dan show. Jadi ini adalah tipe data dasar yang ada dalam algoritma, ya. Integer sebagai bilangan bulat, float, double untuk bilangan pecahan, kemudian untuk menulis huruf dengan char atau karakter, dan untuk membuat tipe data untuk logika menggunakan tipe data yang namanya boolean. Semua tipe data ini sudah ada di dalam komputer, ya. Komputer sudah mengenal model-model tipe data ini. Kemudian tipe data bentukan. Tipe data bentukan atau tipe data komposit adalah tipe data yang dibentuk dari tipe data dasar dengan maksud mempermudah pekerjaan programmer. Jadi tipe data bentukan itu adalah dikembangkan dari tipe data dasar yang sebelumnya sudah dibahas. Yang masuk dalam tipe data bentukan adalah array, model pengaksesan, ya, array. Kemudian string ini mungkin pengembangan dari char karena dia mengandung huruf untuk menulis huruf, akan tetapi string juga bisa untuk perpaduan antara huruf dengan angka. Kemudian ada record, union, struct, dan lain-lain. Tujuan dibuatnya tipe data bentukan adalah yang pertama, mempermudah proses pemrograman, kemudian mempermudah dalam penambahan variabel, mempermudah kelompokan data sehingga lebih teratur. Tipe data abstrak.
Tipe data abstrak atau yang dikenal sebagai abstrak data tipe adalah model matematika dari objek data yang menyempurnakan tipe data dengan cara mengaitkan dengan fungsi-fungsi yang beroperasi pada data yang bersangkutan. Tipe data abstrak adalah tipe data yang didefinisikan sendiri oleh program untuk suatu keperluan tertentu yang tidak memungkinkan untuk mendeklarasikan dari tipe data yang sudah ada. Contoh tipe data abstrak adalah stack atau tumpukan, queue atau antrian, list itu daftar, tree itu pohon keputusan, graph grafik, dan lain-lain. Struktur data hanya memperlihatkan bagaimana data-data itu diorganisir, sedangkan tipe data abstrak mengemas struktur data tertentu sekaligus dengan operasi-operasi yang dapat dilakukan pada struktur data tersebut. Jadi singkatnya adalah struktur data memperlihatkan bagaimana cara data-data itu disusun, diatur, disimpan, dan sebagainya. Sedangkan tipe data abstrak fungsinya adalah mengemas atau membentuk struktur data tertentu sekaligus dengan operasi-operasi yang ada di dalamnya. Dengan demikian, definisi umum tentang tipe data abstrak dapat dipahami bahwa tipe data abstrak adalah struktur data yang mengandung operasi-operasi atau aturan-aturan tertentu. Kemudian yang berikut, variabel dan konstanta. Konstanta dan variabel adalah satu pengenal identifier yang digunakan untuk mewakili suatu nilai tertentu di dalam proses program. Jadi di dalam sebuah algoritma dia membutuhkan dua identifier atau pengenal yang bernama konstanta dan variabel. Fungsinya adalah untuk mewakili nilainya. Contoh, const P sama dengan 13. Berarti dia mewakili nilai P 3,15, nilai konstanta, nilai yang sudah tidak berubah. Contoh yang lain, variabel, contoh variabel nama mahasiswa, karakter. Jadi dia mewakili nilai nama mahasiswa, menulis nama mahasiswa dengan menggunakan tipe data karakter. Variabelnya bernama nama mahasiswa. Yang kedua, berbeda dengan konstanta yang nilainya tidak bisa diubah atau selalu tetap. Selang eksekusi berlangsung, nilai dari satu variabel dapat berubah-ubah sesuai kebutuhannya. Sesuai dengan namanya, konstan itu tidak berubah, variabel itu varian, ya, banyak pilihan yang berubah-ubah. Yang ketiga, konstanta dan variabel merupakan tempat di memori komputer untuk menyimpan data berupa nilai dengan tipe data tertentu. Konstanta dan variabel harus diberi nama sebagai identifikasi. Oke, ini penting karena dalam proses pembuatan algoritma sampai ditranslasikan ke program, konstanta dan variabel harus memiliki nama untuk kemudahan dalam proses identifikasi. Jika tidak ada nama, maka proses transformasi ke bahasa pemrograman menjadi bermasalah. Kemudian lanjutannya, secara logika dapat dibayangkan sebuah konstanta atau variabel sebagai sebuah kotak kosong yang dapat diisi dengan sesuatu tipe data tertentu. Misal, kita membuat sebuah variabel berupa bilangan bulat. Maka dalam logika, kita sedang membuat kotak kosong yang hanya dapat diisi dengan kertas bertuliskan bilangan bulat. Tidak boleh jenis bilangan selain bilangan bulat. Jadi, logika dari konstanta dan variabel adalah seperti itu. Jika kita mau mengisi nilai dari sebuah variabel berupa bilangan bulat, maka isi dari variabel tersebut harus bilangan bulat. Tidak boleh variabelnya bilangan bulat, malah menampilkan bilangan pecahan. Berarti ada kesalahan dalam proses pembuatan algoritmanya. Dimisalkan membuat dua buah konstanta atau variabel dengan nama identifier, nilai, dan identifier X. Jadi ada dua nilai, dua identifier, pengenal, yang pertama nilai, yang kedua X, yang masing-masing dapat digunakan
untuk menyimpan suatu nilai dalam memori sesuai dengan tipe data yang telah ditentukan. Semisal, nilai pada gambar di atas adalah sebuah variabel, maka variabel nilai yang telah dibuat ini sebenarnya dapat digunakan dalam program. Semisal dilakukan operasi aritmatika, berupa pembagian atau modulo. Jadi ini nilai, ini tempat penyimpanannya, ini nilai, nama variabelnya, ini tempat penyimpanannya. Kemudian ini X, ini tempat penyimpanannya. Variabel namanya X, ini tempat penyimpanannya. Oke. Kemudian, gambar di samping menunjukkan ilustrasi operasi yang terjadi pada variabel nilai. Ini variabel namanya nilai. Dalam hal ini, variabel nilai dibagi dengan angka 2. Ini variabel nilai dibagi dengan angka 2. Dan hasil operasi pembagian disimpan dalam variabel baru yang bernama hasil bagi. Jadi, ada variabel namanya hasil bagi. Nah, nanti pada saat praktikum, dalam membuat program yang modelnya kayak begini, maka variabel yang harus dibuat ada 3. Variabel namanya nilai, variabel namanya hasil bagi, dan variabel namanya sisa hasil bagi. Oke. Kita contohkan di sini nilai yang diinput adalah angka 6. 6 di sini, nilai di sini ada 6 dibagi 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi hasil pembagian dari 6 bagi 2 adalah 3. Operasi aritmatika lain terjadi pada gambar adalah variabel nilai dimodulo dengan angka 2 dan hasilnya disimpan dalam variabel baru yang bernama sisa hasil bagi. Setelah mendapatkan hasil bagi, maka kita menguji coba lagi nilai dibagi dengan 2. Sisa hasil bagi dari 6 bagi 2. Nah, di sini karena nilainya 6, maka sisa hasil bagi 6 dibagi 2 adalah 0. Karena 6 dibagi 2 sama dengan 3, tidak ada sisanya. Operasi pada suatu konstanta atau variabel tidak hanya terbatas pada operasi aritmatika saja, tetapi juga dapat berupa operasi perbandingan. Misalnya nilai, apakah lebih besar dari angka 10, dan lain-lain. Atau penentuan bilangan ganjil dan bilangan genap. Contoh variabel. Di sini kita bisa lihat dari gambar flowchart ini adalah contoh variabel. Sisa bagi sama dengan bilangan persen 2. Ini bagaimana kita menggambarkan algoritma dalam bentuk flowchart dan sudah ada variabel di dalamnya. Jadi variabel namanya sisa bagi. Untuk mewakili nilainya. Yang berikut adalah array. Array adalah suatu alokasi beberapa tempat di memori yang tersimpan secara berurutan dan digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dengan tipe data yang homogen atau tipe data yang harus sama. Ya. Jadi pengertian secara umum adalah penyediaan lokasi dalam memori yang disusun secara berurutan atau sistematis untuk menyimpan beberapa nilai variabel dan konstanta yang bertipe sama. Ukuran atau jumlah elemen maksimum array telah diketahui dari awal, yaitu ketika array dibuat, sekali ukuran array ditentukan maka tidak dapat diubah. Jadi array itu nilai awalnya sudah ditentukan pada saat dibuat. Jadi batas atas dan batas bawahnya sudah ditentukan. Tidak bisa berubah. Ukuran array adalah bilangan bulat positif. Array harus diberi nama sebagai identifikasi. Sama halnya dengan konstanta dan variabel harus diberi nama. Cara mengaksesnya adalah dengan menyebutkan nama array dan indeksnya. Indeks array dimulai dari 0 sampai dengan N1. Ya, seperti bisa disebutkan di atas, bahwa dia dimulai dengan 0 sampai batas yang sudah ditentukan. Contohnya array yang disediakan adalah 20, maka ruangan atau penyediaan kapasitas yang disediakan sampai dengan 20. Operasi terhadap elemen array dilakukan dengan pengaksesan langsung, artinya nilai dari masing-masing posisi elemen dapat diambil dan nilai dapat tersimpan
disimpan dapat melewati posisi-posisi yang lain. Jadi dalam proses pengaksesan data dalam array atau elemen array tidak perlu dipilah satu persatu. Dia bisa melakukan pengaksesan secara acak ke data atau nilai yang mau dilihat. Contohnya kayak absen. Absensi itu dalam satu absensi, jurnal absensi itu ada sekitar 30 orang. Kita bisa mengakses atau melihat data langsung nomor urut mahasiswa urutan ke-20 tanpa harus melewati urutan 1 sampai dengan 19. Itu contohnya. Dua operasi paling dasar terhadap satu elemen array adalah penyimpanan nilai elemen ke posisi tertentu di array dan mengambil nilai dari elemen dari posisi tertentu di array. Berikut gambar ilustrasi dari sebuah array. Nah, di sini yang pertama, nama array-nya adalah bilangan. Sesuai dengan poin 3 bahwa array harus diberi nama sebagai identifikasi. Di sini nama array-nya bilangan. Kemudian ukurannya nih. Cara mengaksesnya adalah dengan menyebutkan nama array dan indeksnya. Indeks array dimulai dari 0 sampai dengan n. Nah, di sini contoh indeks array-nya 0 sampai dengan 4. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian isi dari kotak yang berwarna kuning ini adalah elemen daripada array. Jadi ini nama dari array, ini indeksnya, ukuran dari array, dan ini isi dari array yang warna kuning. Biasanya bahasa pemrograman menyediakan sintaks untuk penyimpanan dan pengambilan nilai elemen pada posisi tertentu di array. Contoh, nilai mahasiswa dalam kurung siku 7 sama dengan 80, berarti menyimpan nilai 80 ke posisi ke-7 dari array nilai mahasiswa. Bahasa sederhananya adalah begini. Nilai MHS adalah nama dari array. 7 adalah urutan dari array atau indeksnya. 80 adalah elemen dari array. Jadi nilai mahasiswa yang berada di nomor urut yang ke-7 adalah sebesar 80. Kemudian yang berikut, nama sama dengan mahasiswa dalam kurung siku 20 berarti mengambil nilai elemen posisi ke-20 dari array mahasiswa dan menyimpan nilai tersebut ke variabel yang bernama nama. Di sini nama variabelnya adalah mahasiswa. 20 adalah urutan yang ada di dalam elemen array. Urutan. Kemudian nama adalah elemen array yang ada di dalam urutan yang ke-20. Contohnya nama itu siapa? Ahmad. Berarti Ahmad adalah mahasiswa yang berada di urutan ke-20 dari elemen array. Maksudnya itu ya, kayak absen tadi kan. Oh, mahasiswa yang bernama si B ada di urutan ke-20. Mahasiswa adalah nama array, B adalah elemen dari array, dan 20 adalah urutan daripada array. Oke, di samping adalah contoh penggunaan array dalam bentuk flowchart algoritma. Algoritma flowchart. Keunggulan dari array. Yang pertama, array sangat cocok untuk pengaksesan acak. Sembarang elemen di array dapat diacu secara langsung tanpa melalui elemen-elemen yang lain. Yang berikut, jika telah berada di suatu lokasi elemen, maka sangat mudah menelusuri ke elemen-elemen tetangga, baik elemen pendahulu ataupun elemen penerus. Jadi maksud yang poin kedua adalah jika kita sudah sampai pada satu posisi dalam array elemen, kita bisa melihat data di atasnya dan data di bawahnya. Contoh juga seperti absen tadi, setelah kita sampai pada nomor 20, kita bisa melihat elemen yang ada di halaman di baris yang ke-21 atau baris yang ke-19. Kelemahan dari array mempunyai fleksibilitas rendah karena array mempunyai batasan harus bertipe data homogen. Kita tidak dapat mempunyai array di mana satu elemen adalah karakter, elemen lain bilangan, dan elemen lain adalah tipe-tipe lain. Jadi array
kelemahannya adalah dia harus bertipe data sama. Tidak boleh dalam satu array itu ada kombinasi huruf dengan angka, atau ada bilangan pecahan dengan bilangan bulat. Kebanyakan bahasa pemrograman mengimplementasikan array dengan ukuran statik yang sulit diubah ukurannya di waktu eksekusi. Bila penambahan dan pengurangan terjadi terus-menerus, maka presentasi statis itu bersifat tidak efisien dalam penggunaan memori. Jadi, seperti bisa disebutkan di awal bahwa array sudah dideklarasikan dari awal, ukurannya sudah tidak bisa berubah. Ya, dikurangi bisa, tapi untuk ditambahkan sudah tidak bisa. Dalam bidang pemrograman, array dapat dibuat dengan berbagai macam dimensi. Semisal array dimensi 1 akan mirip dengan pola linear seperti tergambar di samping, sedangkan array 2 dimensi akan tampak seperti tabel atau matriks. Seperti pada gambar di sebelah. Yang sebelah adalah array 3 dimensi. Kemudian yang sebelah adalah array 2 dimensi. Kalau dalam bahasa yang sering orang gunakan adalah array 3 dimensi, ya bisa dilihat dari atas, dari samping, dari kiri kanan, dan dari bawah. Jadi pola pengaksesannya bisa dari semua sisi. Kalau array 1 dimensi biasanya disebut dengan matriks. Berikut video tentang array. Macam-macam array. Ada dua macam array berdasarkan jumlah kategori data, yaitu array 1 dimensi dan array multidimensi. Array 1 dimensi. Coba perhatikan ilustrasi berikut. Ada beberapa barang yang mungkin dapat disimpan pada rak tersebut. Apakah yang seharusnya dapat disimpan di rak tersebut? Barang yang seharusnya dapat disimpan pada rak tersebut yaitu barang yang sejenis dengan barang yang sudah ada pada rak tersebut, yaitu sepatu. Dari ilustrasi sebelumnya dapat disimpulkan jika rak tersebut hanya dapat menyimpan satu jenis barang, yaitu sepatu. Jenis array yang serupa dengan ini adalah array 1 dimensi. Array 1 dimensi adalah array yang hanya mempunyai satu baris penggambaran data atau satu kategori data. Array 2 dimensi. Untuk memahami bagaimana array 2 dimensi, perhatikan ilustrasi berikut. Perhatikan rak sepatu berikut ini. Apa yang dapat kamu amati dari rak ini? Terdapat dua macam sepatu. Di rak baris pertama menyimpan sepatu wanita, dan pada rak baris kedua menyimpan sepatu pria. Selanjutnya, di rak kolom pertama menyimpan sepatu berwarna hitam, kolom kedua menyimpan sepatu berwarna coklat, kolom ketiga menyimpan sepatu berwarna merah, dan kolom keempat menyimpan sepatu berwarna biru. Sehingga dapat disimpulkan jika rak tersebut menyimpan satu jenis barang, yaitu sepatu, dengan dua kategori sepatu, yaitu berdasarkan jenis sepatu dan berdasarkan warna sepatu. Jenis array yang serupa dengan ini adalah array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah array yang mempunyai dua baris penggambaran data atau dua kategori data. Oke, sudah selesai untuk materi pada pertemuan ketiga hari ini. Untuk mereview atau mempelajari kembali materi ini, silahkan untuk menonton kembali video ini yang akan saya upload ke YouTube. Pelajari dengan bersama karena materi untuk struktur data belum selesai, masih ada beberapa yang harus dibahas, tapi nanti dibahas pada pertemuan yang akan datang. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.